Hai sahabat pecinta cerita horor, kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor rumah angker keluarga Siska. Keluarga Siska baru saja membeli rumah dari seorang pelukis dan mereka pindah ke rumah baru tersebut. Bahkan cat dinding dalam rumahnya pun penuh dengan gradasi warna yang menarik dan unik. Ayahnya Siska sengaja tidak mengecat ulang temboknya karena dirasa warnanya sudah terlihat sangat bagus. Rumah Siska tepat berada di pinggir jalan raya, namun entah kenapa rumah itu selalu bernuansa sepi dari keramaian. Sepertinya aura di rumah itu terasa kurang bagus. Tetapi ayahnya Siska tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Apalagi karena semua kakaknya sudah menikah dan tinggal di rumah mereka masing-masing. Rumah yang dikatakan cukup besar hanya ditinggali oleh ayah, ibu, dan Siska, ditambah hewan peliharaan kesayangan keluarga, yaitu seekor kucing. Tidak seperti rumah yang berada di pinggiran jalan lain, hawa rumah mereka dirasakan sepi sekali. Selama tinggal di rumah tersebut, banyak sekali kejadian aneh yang terjadi. Kejadian aneh yang terjadi di rumah Siska juga dirasakan oleh tetangganya. Mereka sering melihat penampakan sosok hantu di rumah yang ditinggali Siska dan keluarganya. Kadang mereka menyerupai penghuni rumah. Di jalan depan rumah Siska sering sekali terjadi kecelakaan. Kadang beberapa kali korban dibawa ke depan rumah Siska sambil menunggu ambulan datang. Bahkan jika korban luka ringan, hanya diobati di sana dengan memakai betadin. Suatu ketika, ada korban kecelakaan lalu lintas yang mengatakan bahwa tiba-tiba ada orang yang menyeberang pada saat itu. Akhirnya, kejadian kecelakaan tidak dapat dihindarkan. Bahkan masih banyak kejadian lain dari korban kecelakaan yang terjadi di depan rumah Siska. Suatu hari, ayah Siska kedatangan tamu bernama Pak Denny, di mana dia adalah seorang pengusaha. Dia hanya mampir untuk bermalam di rumah Siska karena akan menghadiri sebuah acara di kota tempat Siska dan keluarganya tinggal. Karena selain itu teman ayahnya sudah lama tak bertemu dengan ayah Siska, kesempatan itu digunakan untuk bermalam di sana. Setelah berbincang dengan ayah Siska, Pak Denny bergegas istirahat untuk tidur di kamar tamu. Tiba-tiba pukul 12:30 malam, saat semua sedang tidur, Pak Denny berteriak minta tolong memanggil-manggil nama ayahnya. Sontak, semua kaget dan langsung menghampiri Pak Denny. Pak Denny mengatakan awalnya dia mendengar pintu kamar diketuk sebanyak 3 kali. Matanya melihat jam menunjukkan pukul 12:30 malam. Belum sempat Pak Denny bangun dari tempat tidurnya,
Dia melihat sosok wanita dengan wajah yang sangat menyeramkan, menatapnya dengan tatapan mengerikan dan mengatakan untuk segera pergi dari rumah ini. Setelah kejadian itu, sampai pagi menjelang, Pak Denny akhirnya tidur di depan televisi ditemani ayahnya Siska. Keesokan harinya, Pak Denny lebih memilih tidur di hotel karena masih terlihat syok dengan kejadian semalam. Malam itu Siska tak bisa tidur karena ketakutan. Dia masih teringat cerita teman ayahnya yang melihat sosok hantu menyeramkan. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya. Siska kemudian bangun dari tempat tidurnya. Dia membuka pintu kamarnya. Ternyata tidak ada siapapun. Dan ketika akan menutup pintu kamarnya, ada sosok perempuan berdiri di depan pintu kamarnya dengan wajah pucat dan memandang ke arah Siska. Buru-buru dia menutup pintunya dan langsung menutup dirinya dengan selimut di tempat tidur. Keesokan paginya, Siska menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Dan dia menyampaikan nanti malam tidak mau tidur sendirian di kamarnya. Dia meminta ditemani oleh ibunya. Kejadian aneh itu terjadi setiap pukul 12 malam ke atas. Malam berikutnya, tiba-tiba terdengar ada yang buka tutup pintu gudang. Kemudian ayah Siska langsung mengecek keluar rumah, memastikan siapa yang tengah malam mengganggu keluarganya. Setelah dilihat, ternyata tidak ada orang, apalagi pintu gudang yang sudah digembok, mana bisa dibuka tutup oleh seseorang. Setelah masuk lagi ke kamar masing-masing, selang beberapa menit, ada yang mengetuk pintu rumah. Dan mereka sudah berdiam diri di dalam kamarnya sambil membaca doa-doa serta membiarkan ketika mendengar ketukan pintu semakin keras. Pada suatu hari, ayah Siska ada pekerjaan bersama temannya keluar kota. Jadi Siska hanya tidur bersama dengan ibunya. Malam itu, ponsel ibu ada di ruang televisi, dan keesokan paginya ayah Siska menelepon untuk menanyakan ada apa menelpon semalam. Padahal pada saat malam itu ibu Siska tidak memegang ponsel. Malam selanjutnya, ponsel ibu Siska seperti biasa ada di ruang televisi dan tiba-tiba saja berdering. Sontak saja ibu membangunkan Siska untuk diantar mengambil ponselnya, tapi Siska menolak karena teleponnya juga sudah mati. Siska berpikir dan mengatakan kepada ibunya, pasti itu dari orang yang tidak penting. Kemudian ponsel ibu berdering lagi, tapi tetap ibu dan Siska lebih memilih tidur karena takut mengambil ponselnya. Keesokan paginya, ketika mengecek ponsel, ternyata tidak ada panggilan satupun malam itu. Jadi siapa yang memainkan ponsel ibu? Kata Siska kepada ibunya. Setelah itu, sore harinya Siska sedang asik menonton televisi bersama dengan ibunya. Kemudian ada suara aneh. Terdengar gretek-gretek dari dapur, seperti ada yang buka tutup kulkas. Yang terakhir, pintu kulkas dibanting sangat keras. Siska dan ibunya mengecek ke dapur
dan terlihat seorang perempuan berambut panjang dengan wajah yang sangat mengerikan duduk di atas kulkas. Mereka berdua pun langsung berlari ke kamar karena ketakutan. Selanjutnya mereka mendengar suara siulan dari arah ruang tamu. Yang biasa mereka nonton televisi. "Siapa yang bersiul?" kata Siska. "Padahal hanya kita berdua di rumah." Dan karena ada beberapa kejadian aneh terus terjadi, akhirnya keluarga Siska lebih memilih pindah rumah dan menjual rumahnya tersebut. Setelah seharian packing barang-barang untuk pindahan, Siska tidur di kamar bersama ibunya dan ayahnya tidur di kamar yang lainnya sendirian. Pada saat tengah malam pukul 12, tiba-tiba ada suara seperti orang yang sedang berbincang-bincang cukup keras tetapi menggunakan bahasa Jawa. Ibu Siska pun membangunkan Siska untuk melihat di ruang televisi, tetapi tidak ada siapapun di sana. Akhirnya mereka pindah ke kamar ayahnya karena ketakutan. Saat menuju kamar ayahnya, tiba-tiba toples yang sudah dibereskan di dalam keranjang besar berhamburan seperti dilempar-lempar. Benar saja, besoknya berantakan sekali, seolah mereka seperti memberi salam perpisahan pada keluarga tersebut. Lebih lanjutnya, kabarnya rumah tua tersebut sudah dibeli oleh seorang pengusaha. Rumah itu tidak ditempati untuk tinggal, namun sesekali dipakai hanya untuk pertemuan saja. Rumah jadi terlihat tidak terawat dan semakin menyeramkan. Siska mendapatkan kabar dari temannya yang kebetulan tinggal dekat dengan rumah lamanya tersebut. Suatu hari, ayah temannya habis pulang dari sawah. Karena merasa kelelahan, dia memutuskan istirahat di depan rumah kosong tersebut. Tiba-tiba, dia dikagetkan dengan kepala yang tiba-tiba muncul dari kamar, seolah sedang memastikan ada siapa di depan rumah. Ayahku merasa heran, rumah kosong tapi ada orangnya. Selang beberapa menit, dia melihat seorang wanita keluar dari kamar dan berlari kecil menuju dapur. Ayah sangat kaget dan tak berpikir ke hal mistis. Yang ditakutkan ada orang yang melakukan tindakan tidak baik di dalam rumah. Seketika, ayah temanku langsung melaporkan ke tetangganya yang memiliki usaha toko pakaian yang dititipi kunci pintu belakang rumah tersebut. Kemudian mereka masuk untuk mengecek ke setiap ruangan dan ternyata tidak ada siapa-siapa. "Ini rumah tua kok angker banget," kata bapak pemilik toko pakaian itu. Dan ketika mereka hendak keluar, menutup pintu kembali, terdengar suara pintu kamar ditutup sangat keras. Sejak kejadian itu, pemilik toko pakaian tidak berani untuk masuk ke dalam lagi. Apabila ada yang melaporkan ada kejadian aneh yang terlihat di dalam rumah angker tersebut, dari kisah horor di atas, kita bisa mengambil pesan bahwa dimanapun kita berada, pasti selalu saja ada mereka. Sekian dulu cerita horornya, sampai jumpa lagi di cerita horor berikutnya. Terima kasih.